Nah, pembuktian untuk menjaga iman itu pembuktian utamanya pada sholat. Itulah sebabnya satu-satunya amal ibadah dari rukun Islam yang 5 itu, ya, satu-satunya amal ibadah yang disebut iman dalam Al-Quran hanya sholat. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Sholat adalah perwujudan iman seorang hamba. Karena itulah kalimat sholat pertama kali disebutkan dalam Al-Quran, itu letaknya setelah kalimat iman. Al-Baqarah ayat 3, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholat. Orang-orang yang telah menyatakan beriman dan konsisten menjaga imannya. Beda alladzina amanu dengan yu'minun. Amanu telah beriman. Tapi kalau dia komitmen dan konsisten terus menjaga imannya sampai saat dia berpulang pada Tuhannya, maka berubah nanti bentuknya kalau di bahasa Arab jadi mudhari'. Kalau di bahasa Inggris kan tuh punya 3 arti, present, continuous, and future. Jadi kalaupun sekarang terus berlangsung sampai masa depan pun saya tetap akan beriman. Nah, pembuktian untuk menjaga iman itu pembuktian utamanya pada sholat. Itulah sebabnya satu-satunya amal ibadah dari rukun Islam yang 5 itu, ya, satu-satunya amal ibadah yang disebut iman dalam Al-Quran hanya salat. Teman-teman boleh buka Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 143. Ya, di pertengahan ke ujung ayatnya. Saya percepat. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Dan Allah nggak akan pernah menyia-nyiakan salat seseorang yang dikerjakan karena imannya. Ayat ini turun, ketika ada terjadi pergantian arah kiblat dari yang tadinya semula ke Masjidil Aqsa, lalu berputar 180 derajat beralih ke Masjidil Haram. Nabi sedang berada di luar Madinah. Madinah tempo dulu wilayahnya nggak seluas cakupan sekarang. Oke, kalau diilustrasikan area sekitaran Masjid Nabawi sekarang itulah Madinah lah. Di luar itu sudah di luarnya. Nah, Nabi sedang sholat, riwayatnya banyak menyebutkan, ada yang mengatakan zuhur, ada asar, ada maghrib. Di pertengahan itu turunlah Al-Baqarah ayat 144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka berputarlah dengan turunnya ayat ini 180 derajat menghadap ke arah Masjid Al-Haram. Problemnya adalah ketika Nabi dan pengiring beliau kembali ke Madinah, area Masjid Nabawi, kan nggak semua masyarakat ikut. Maka virallah informasi itu bahwa kiblat telah beralih ke kiblat awal, yaitu Ka'bah Al-Musyarrafah. Maka penduduk panik pada saat itu. Status sholat kami yang tadi dikerjakan bagaimana? Karena sedang nggak bisa diulang, sudah pindah waktu. Maka turunlah kemudian firman Allah yang Al-Baqarah 143 itu, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Karena engkau mengerjakan sholat itu dengan imanmu, maka Allah nggak menyia-nyiakan imanmu itu. Maksudnya apa? Walaupun arah kiblatnya tidak tahu mengarah kepada sisi yang belum berubah, tetap dihitung pahalanya sempurna karena imannya. Gitu. Nah, ini nanti yang menjadi landasan turunnya Al-Baqarah ayat 115. Walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Kalau Anda sedang tugas nanti di lapangan, lalu sulit menemukan arah kiblat. Aplikasi susah karena sinyal nggak masuk misalnya. Oke, kemudian juga matahari agak remang-remang sehingga sulit untuk terlihat patokannya. Maka dengan keyakinan, dengan iman itu, menghadaplah ke arah yang kita yakini, maka berlakulah Al-Baqarah 115. Di saat itu diterima amal ibadah kita sama dengan yang menghadap kiblat dengan dasar imannya. Oke, nah pengertian terbaliknya, mafhum mukhalafahnya, maka Nabi mengatakan, al-farqu bainal mu'min wal kafir tarkus shalah. Beda antara orang yang beriman dengan yang belum beriman adalah pada sholatnya. Jadi kalau ada orang mengatakan sudah beriman dan tidak menunaikan sholat, ini artinya keimanannya belum diakui sepenuhnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya? Halo, kenapa sedih begini? Maaf, saya terlalu cepat nggak? Enggak ya? Baik. Jadi dalam poin ini penting pembedanya di sholat. Itulah sebabnya kenapa dari kecil kan, usia sekian, dari mulai 3 ke arah 7 tahun contohkan, ya orang tuanya sholat bentangkan sejadah. Kalau bisa, kalau anak sudah mulai suka tuh
kasih model sejadah yang anak-anak sukai bentuknya. Ya, dulu ada anak saya senang model mobilan, saya tidak sebutkan supaya tidak endorse gitu ya. Dikasih sejadah dengan pola itu, dia senang tuh ikutin. Kita nggak minta sholat, dia datang sendiri. Ya, nanti setelah mulai 7 tahun kan baru diajarkan dengan baik, diajak ke masjid kalau yang laki-laki. Demikian seterusnya. Ya, mengapa dari awal dituntun seperti itu? Untuk memberikan sebuah penguat bahwa penjagaan iman dimulai dari sejak dini. Ya, tapi di Indonesia saya perhatikan kelasnya sudah advance. Ya, TK sudah manasik gitu. Okay. Itu satu ya. Karena nanti kalau Nabi bilang begitu, artinya akan terjadi orang mengatakan beriman tapi tidak sholat. Ya, makanya keras dari awal Nabi katakan bahwa pembeda antara orang yang beriman dengan yang baru klaim beriman itu pada sholatnya. Ya, pada sholatnya. Mengerjakan sholat maka sah status imannya, tidak menunaikan sholat maka bermasalah imannya. Itu poin yang pertama. Yang kedua teman-teman sekalian, ibadah. Kita lanjut ya. Sholat adalah bagian pokok terpenting dari ibadah. Nah, di sini kita akan mulai membuka sedikit rahasia terkait dengan aspek ibadah ini. Teman-teman sekalian, ternyata sholat ini ketika oleh Allah diturunkan dalam Al-Quran, dalam konteks penunaian ibadah, bukan berarti hanya mengkoneksikan atau mengkorelasikan hubungannya dengan iman saja, bukan. Karena saya beriman, saya buktikan ibadah nyembah Allah lewat sholat. Dalilnya Quran surah ke-20 ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana. Aku tegaskan akulah Allah, nggak ada Tuhan yang layak dipertuhankan dan disembah kecuali saya. Fa'budni, kalau Anda telah menyatakan beriman padaku, buktikan keberimananmu dengan menyembah saya dalam ibadah. Bentuknya bagaimana ya Allah? Teruskan ayatnya. Wa aqimis sholata. Tunaikan sholat sebagai bukti ibadah. Itu li dzikri, sebagai zikir kepadaku. Jadi korelasi antara ibadah dengan iman sudah kita sebutkan dalilnya. Sekarang ibadahnya tersendiri ketika ditunaikan, apa manfaat dari ibadah itu? Mengapa mesti ada 5 waktu? Dan apa turunan manfaatnya dalam kehidupan kita? Kalau kita mengerjakan itu, dampaknya kepada kehidupan kita apa? Nah, inilah indahnya di dalam Islam, dijelaskan dalilnya, diberikan contohnya, diberikan alasannya, dan yang paling indah, diberikan penjelasan dengan detail tentang manfaat-manfaatnya. Ini tidak ditemukan di dalam konsep keyakinan manapun. Kalau teman-teman boleh mau riset silahkan. Ada nggak satu keyakinan agama tertentu yang dari ibadahnya tuh diatur? Cara memulainya, bacaannya, detailnya, manfaatnya, waktunya, sampai dengan hasilnya, sampai kiamatnya. Ini menunjukkan bukan karya manusia. Bukan karya manusia. Kalau karya manusia setiap orang bisa buat itu. Ya, ketika ini menunjukkan bukan karya manusia, maka pertanyaannya dengan cara apa lagi Allah memberikan pembuktian pada kita bahwa Ia Tuhan yang hak yang harus kita sembah. Nah, kalau sudah paham, mari kita rincikan turunan tentang sholat ini. Kita mulai satu-satu teman-teman sekalian dari waktu sholat. Alhamdulillah. Seperti kita ketahui waktu sholat ada 5. Tapi yang sering kita dapati dari yang 5 ini tidak semua orang mengetahui tentang makna dari nama dan pembagian di waktu ini. Yuk kita mulai rincikan. Sholat yang pertama namanya apa? Nggak usah khawatir, menang nggak dapat hadiah kalau benar. Salah juga keterlaluan. Oke, 1 subuh. Dia satu-satunya nama sholat yang punya 2 nama ya, subuh dan fajar. Oke, Pak Fajar, Pak waktu sholat. 2 zuhur. 3 asar. 4 maghrib. 5 isya. Oke, rumus hitungannya 24 434 ya. Rumus bilangannya 24 434. Kalau mau tanya nomor koneksi dengan Allah 24 434, 2 subuh, 4 zuhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isya. Oke, pertanyaannya, apa artinya nama itu? Selama ini jangan-jangan kita hanya tahu namanya tapi tidak memahami maknanya. Itu poinnya. Oke, sekarang mari kita mulai. Izin saya tidak punya kemampuan untuk menuliskan ya, karena memang saat ini terbatas, tapi kalau diperkenankan bisa kita coba uraikan sedikit. Baik. Ya, bismillah, jazakallah khair. Mohon fokus baik-baik karena waktunya tinggal 21 menit lagi.
Izin saya pastikan dulu ya supaya terlihat dengan baik. Ibu kelihatan di sana? Bagus. Bagus ya. Saya kira tuh hanya di Sumbawa Barat. Ternyata di Pertagas pun perempuan-perempuannya imannya luar biasa. Maksudnya belum saya tulis sudah kelihatan. Imannya luar biasa. Oke, kita mulai dari yang pertama ya, 5 waktu sholat. Kita mulai dari 1 dulu. Subuh, teman-teman saya turunkan dulu ya. Izinkan saya tulis pakai bahasa Arab dulu supaya gampang. 1, dia punya 2 nama, yang ke Arab ya. Kalau yang gini angka Hindi. Anda yang di admin di komputer pasti tahu. Ada Fajr. Kata subuh ditemukan di Al-Quran surah ke-81 At-Takwir ayat 18. Kalau keliru tolong diingatkan. Was-subhi idza tanaffas. Quran surah 81 ayat 18. Ya. Nggak usah di ilmu utak-atik ya. Oh ini kenapa 81 kalau dibalik 18? Itu cocok logi. Abaikan aja itu. Ya. Fajar agak banyak di Quran terkait dengan nama salatnya, ada di Quran surah ke-17 di ayat 78. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Yuk kita mulai ke maknanya dulu. Ingat rumusnya ya. Rumusnya ini selalu begini rumusnya. Aqidah selalu punya korelasi dengan ibadah. Ibadah selalu punya korelasi dengan muamalah, interaksi harian kita. Muamalah hiasannya adalah akhlak. Nah, barulah kemudian di sini muncul inovasi dalam kehidupan, hal yang baru. Hidup ya, yang mengacu pada 2 kebahagiaan yaitu dunia dan akhirat. Ya, konsepsi ini nanti ditemukan di Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 201 dan menjadi doa paling favorit umat Islam Indonesia saat ini. Rabbana atina fid dunya fil akhirati. Oke, ya cukup. Subuh. Ini rumus dasarnya. Dari akidah kita beriman, pembuktian imannya lewat ibadah salat. Apa hubungan salat dengan aktivitas harian kita? Subuh asalnya terkorelasi dengan kata asbah. Oke? Asbah itu asalnya sesuatu yang sudah siap dengan rencana yang matang. Baik, orang Arab tuh kalau bertanya begini, kaifa asbahta ya akhi? Kaifa asbahti ya ukhti? Bagaimana kabarmu di pagi ini? Itu bukan hanya nanya kabar kesehatan. Beda dengan kaifa haluk, beda. Ya, itu bertanya bagaimana kabarmu hari ini, aktivitasmu bagaimana? Lancar, sudah siap, planning bagus dan sebagainya. Ya, itulah sebabnya ketika Allah bersumpah dengan awal waktu, penandanya adalah planning kegiatan. Ya, was-subhi, dan aku bersumpah demi waktu subuh, awal mula untuk berkegiatan, idza tanaffas, apabila sudah mulai bergerak bersamaan dengan nafas yang keluar itu, maka sudah jelas rencana yang dibuat. Ya, jangankan kita, semua alam itu, semesta itu seluruhnya bukan hanya bertasbih, tapi beraktivitas dalam tasbihnya. Di waktu subuh, matahari sudah mulai bersinar kan? Ya, dan sinarnya mengambil manfaat loh, mengandung nilai manfaat, memecah keheningan malam dan menghilangkan kegelapannya. Gelap mulai hilang, datang kemudian sinar yang memberikan kita bimbingan untuk beraktivitas. Tumbuhan dimulai waktu itu sudah mengeluarkan oksigen, menyerap karbon dioksida. Saya waktu di Utrecht, di Delft di Belanda, ya, saya coba ingin membuktikan. Kan adzan nggak terdengar keluar ya. Jadi sebelum waktu subuh itu saya keluar, kebetulan flatnya waktu itu dekat area hutan yang agak rimbun, enak gitu, udaranya bagus. Itu sebelum subuh terasa karbon dioksida. Walaupun cuma beda hampir 1 menit. Tapi begitu masuk waktu subuh, keluar kesegaran yang luar biasa. Oksigen yang keluar. Ya, ini kan nggak mungkin kalau kuasa Allah tuh nggak mungkin terjadi seperti ini kalau bukan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi poinnya adalah yang bicara begini Quran. Nah sekarang yang ingin saya katakan adalah alam semesta dalam konteks seperti matahari, kemudian tumbuhan, binatang, ayam bahkan mulai berkokok, punya planning yang teratur. Masa kita makhluk yang dihisab tuh nggak teratur? Nggak punya perencanaan?
Maka subuh itu mengajarkan kepada kita, jangan sampai ada orang Islam yang punya keimanan, lalu menunaikan sholat, diajarkanlah oleh Allah, setiap masuk subuh itu harus punya agenda yang jelas. Planning yang terukur. Jangan terjadi mengaku muslim, beriman, tapi nggak jelas perencanaan hidupnya. Jam 7 mau di mana? Jam 8 kerjakan apa? Anda dari sini ketemu 7 ke 4, atau setengah 8 ke setengah 5, 8 jam kerja. Oke, berangkat jam berapa? Petakan di jalan macetnya di sebelah mana? Ukur sampai kantor tiba jam berapa? Apa yang mau dikerjakan di kantor? Itulah Islam, itulah subuh. Sehingga tidak ada satupun orang Islam di era Nabi mengajarkan beraktivitas kecuali terukur dan teratur. Bahkan Nabi memulai itu evaluasinya di malam hari. Sehingga turun di antara surah Al-Insyirah itu ada ayat yang tegas mengatakan di ujungnya, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Evaluasi yang telah berlalu di malam hari. Evaluasinya menyeluruh sampai ke zikirnya. Dicatat nih. Ya, aku hari ini secara spiritual itu, mohon maaf, sholat jamaahnya berapa waktu tuh? Dari 5. Oke? Misalnya dari 5 itu cuma 4, berarti koreksi ada yang kurang. 1. Ya. Yang kedua, secara intelektual sudah berapa bacaan yang dibaca saat ini? Ilmu yang ditingkatkan, mensyukuri anugerah akal dan sebagainya. Bekerja sempurna enggak? Turunkan ibadahnya bagaimana? Ketika ada yang kurang, istighfari. Ya, sebagai seorang ayah, ada nggak sesuatu yang salah yang dilakukan belum sempurna? Sebagai seorang ibu, anak dan sebagainya, istighfar. Itulah sebabnya sebelum tidur Nabi ajarkan istighfar. Yang kita tahu 70 kali kan, 100 kali. Yang saya tanya, 1 ke 70 itu istighfar apa saja? Apakah hanya bilangan di lisan? Atau dari lisan diingatkan oleh pikiran, ditembuskan ke hati? Istighfar sebagai seorang ayah yang kurang maksimal melihat anak dengan baik. Anda boleh punya jabatan di kantor, boleh direktur, boleh manajer, boleh macam-macam. Tapi ketika Anda pulang, Anda seorang ayah. Saya di Timur Tengah disebut syekh, di sini dipanggil kiai, dipanggil ustadz. Pulang ke rumah, anak saya nggak kenal itu semua. Anak saya nggak peduli itu semua. Belum pernah seumur-umur saya mengajar, lalu saya pulang, anak saya menunggu depan pintu dan memanggil kiai. Tidak ada. Dia ingin ayahnya. Ingin ayahnya. Kenapa nggak kita hadirkan istighfar pertama kita itu? Karena kita kurang perhatian. Kurang perhatian kepada anak misalnya. Saya kalau pulang tengah malam dan semua tertidur, saya lihat satu-satu. Perbaiki cara tidurnya, doa, lihat satu-satu, minta ampun sama Allah. Dan ya kadang sebelum mengalirkan air mata kita nggak bisa tidur karena nggak tahu nanti ketemu lagi nggak di akhirat. Itu poin yang paling penting. Nah, jadi istighfar pertama itu untuk diri kita, ketaatan pada Allah, untuk diri kita sebagai anak pada orang tua, sebagai suami punya tanggung jawab istri atau sebaliknya, demikian seterusnya. Nah, itu kalau sudah kita bisa lakukan, dievaluasi, direncanakan besoknya. Fa'idha faraghta fansab, direncanakan lagi yang berikutnya, besok mau ngapain, tulis malam. Kalau kita biasakan begitu, tidurnya enak. Karena nggak ada beban, damai hidupnya. Dengan teman damai kalau ada perselisihan sebelum tidur. Ya. Jadi nggak ada orang mengigau itu masalah-masalah kehidupan dunia yang belum tuntas. Ini dunia saat terjaga bermasalah, saat tidur pun masih bermasalah. Gara-gara kamu nih, kapan istirahatnya? Ya.